Wanita muda bernama Liz yang sedang berjalan menuju pusat perbelanjaan yang ramai. Dia tampak stres dan mendekati kasir, menjelaskan bahwa dia perlu mengembalikan beberapa makanan anjing. Namun kasir memberitahu bahwa pengembalian dana hanya mungkin dilakukan jika produk tersebut rusak. Hal ini membuat Liz marah dan dia membanting kaleng-kaleng itu ke meja hingga merusaknya. Sementara itu, seorang pria berjanggut bernama Aiden diam-diam mengamati kejadian itu dari dekat. Kemudian Liz kembali ke mobilnya dan mengambil beberapa lembar kertas bernoda darah yang kemudian dia lemparkan keluar. Liz menyambungkan pipa ke sistem pembuangan kendaraan dan menyalakan mesin. Dia menundukkan kepalanya saat mobil segera mulai dipenuhi asap. Sepertinya dia sudah muak dengan kehidupan menyedihkannya dan telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat dia pingsan, Aiden bergegas menolongnya. Dia segera mengeluarkannya dari mobil dan memasukkannya ke dalam truknya lalu melaju pergi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah rumah pertanian sederhana di daerah terpencil. Saat Aiden menggendong Liz yang tak sadarkan diri ke dalam rumah, dia secara tidak sengaja membenturkan kepalanya di pintu. Jadi, Aiden pun merawat lukanya. Setelah itu dia membawanya ke kamar tidurnya di mana dia menyelimutinya dan mengikat tangannya. Dia kemudian berbaring di sampingnya di tempat tidur dan membayangkannya sebagai wanita pirang lainnya. Keesokan paginya, Aiden memasak telur dan membawanya ke Liz di kamar tidur. Saat dia terbangun, dia ketakutan karena mendapati dirinya berada di rumah seorang pria asing dengan tangan terikat. Dia menolak untuk memakan telur tersebut, mengaku dirinya seorang vegan, tapi ini hanya membuat Aiden marah. Liz kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pulang dan pastinya ayahnya sedang mencarinya. Namun Aiden bereaksi agresif dan menyebutnya sebagai istrinya bernama Helen. Dia juga mengakui betapa putus asanya dia mencarinya. I want to go home. I want to go. You always test me. Liz pun bingung dan dia mencoba menjelaskan bahwa dia bukanlah Helen. Namun penyangkalannya hanya membuat Aiden semakin gelisah. Pada akhirnya, dia dengan enggan menerima bahwa dia adalah Helen. Do you know me? I can't remember everything. I can't think straight. I'm not your girlfriend or your wife or whatever. I don't need... You're Helen! Okay. Don't you have any work today? Namun saat dia melangkah keluar, dua anjing yang ganas berlari ke arahnya sambil menggonggong dengan agresif. Hal ini membuat wanita malang itu ketakutan, mendorong dia untuk bergegas masuk ke dalam rumah dan mengunci diri. Adegan kemudian beralih ke kilas balik ke beberapa hari yang lalu, di mana kita melihat Liz tinggal bersama saudara perempuannya bernama Jackie dan saudara iparnya bernama Daniel. Para saudara itu tampaknya tidak akur dan terus-menerus berteriak dan bertengkar seperti orang gila. Meskipun begitu, mereka bertahan satu sama lain karena Liz tidak punya tempat lain untuk dituju dan Jackie membutuhkannya untuk menjaga balitanya. Give me. Oh, good boy. Good. Doing? Why would it be in my room? Kemudian Liz mencuri kalung saudara perempuannya dan pergi untuk wawancara kerja. Tetapi anjing keluarganya mengikutinya ke tempat tidur. Dia kemudian secara tidak sengaja menabraknya saat mencoba menyalakan mobil. Liz merasa sangat bersalah dan segera membawa hewan yang terluka itu ke dokter hewan. Akan tetapi, dokter memberitahu bahwa anjing itu memerlukan operasi segera yang biayanya $700. Karena Liz tidak mempunyai banyak uang, dia pergi ke Pegadaian untuk menjual kalung saudara perempuannya. Pegadaian menawarinya $450, tapi dia bersikeras bahwa dia membutuhkan lebih banyak. Dia menawarkan untuk memberinya lebih banyak uang jika dia mau berpusreng dengannya. Tetapi Liz menolak dengan rasa jijik. Pria itu kemudian pergi sebentar, dan di saat itulah Liz mencondongkan tubuhnya ke seberang meja dan mencuri sebuah jam tangan dari etalase. Sekembalinya, Liz menjual kembali jam tangan yang sama kepadanya dan berhasil mendapatkan tambahan $150. Sayangnya, saat dia kembali ke dokter hewan, dia menemukan bahwa anjingnya sudah mati. Saat kembali ke rumah, Jackie sangat marah karena kalungnya hilang. Dia menuduh Liz yang mencurinya. Tetapi wanita bodoh itu menyangkalnya dan langsung menuju ke kamarnya. She's your sister.
not mine. I'm not living like this anymore, Dan. I'm not having that bitch. Beberapa saat kemudian, Jackie mencari-cari di dompet Liz dan menemukan sejumlah besar uang. Hal ini membuatnya sangat marah hingga dia menyerang saudara perempuannya di kamar mandi. Where'd you get the money? Dia menuntut untuk mengetahui dari mana uang itu berasal. Dan Liz yang bersalah akhirnya mengakui kebenaran tentang kalung dan anjingnya. Mendengar ini, Jackie menjadi sangat marah dan mengungkapkan bahwa anjing itu adalah satu-satunya barang milik mendiang saudara mereka, yaitu Mikey. Dia juga menyalahkan Liz atas kematiannya dan memarahinya karena gagal melakukan apapun dengan benar. You won't be happy until you destroy this That dog was the only thing he had. She better not be when I get back. Setelah berteriak-teriak, Jackie menuntut agar adiknya segera meninggalkan apartemennya dan tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Pada adegan berikutnya, Liz yang frustasi menuju ke atap di mana dia teringat akan penglihatan Mikey yang berjalan di pagar dan terjatuh hingga tewas. Ternyata dia adalah anak autis dan Liz seharusnya menjaganya pada hari yang menentukan itu. Beberapa saat kemudian, Daniel mendekatinya dan dengan sopan memintanya pergi. Dia mengatakan bahwa dia telah tinggal di sini selama berbulan-bulan dan perlu mencari tempatnya sendiri. Liz kemudian mulai menggodanya dan kita mengetahui bahwa mereka berselingkuh di belakang Jackie. Namun Daniel menolak tawarannya kali ini dan mengklaim bahwa dia mencintai istrinya. Kembali ke masa sekarang, Aiden tiba di rumah setelah bekerja, dan Liz menyajikannya ayam setengah matang. Setelah menggigitnya, Aiden menuju ke mobilnya dan membawa buket bunga ke dalam. Dia memberikannya pada Liz dan mengucapkan terima kasih padanya karena sudah pulang. Dia juga melepaskan ikatan di pergelangan tangannya, memberinya sedikit kelegaan. Setelah makan malam, keduanya pergi tidur dan Aiden mencoba berpusreng dengannya. Dia mencoba menolak, namun dia bersikeras melakukannya karena dia adalah istrinya. No, stop! No! Don't! Saat dia terus menyentuhnya, Liz tiba-tiba mengatakan bahwa dia menyakiti bayinya. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia baru saja hamil anak mereka. Mendengar ini, Aiden menjadi sangat senang dan mulai menyentuh perutnya untuk merasakan gerakan bayi. Namun meskipun gembira, dia memegang tangannya dan meminta dia untuk menyenangkannya, yang dia lakukan dengan enggan. Pada hari-hari berikutnya, Liz tetap terjebak di dalam rumah berpura-pura menjadi istri Aiden. Dia juga merancang berbagai rencana pelarian, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Orang gila itu bahkan melilitkan kalung anjing di lehernya sambil mengklaim bahwa itu adalah kalung hadiah darinya. What's this? That you're not sick now, but maybe. Suatu hari setelah Aiden berangkat kerja, Liz memanjat cerobong asap dan mengecat kata tolong dengan adonan tepung. Dia kemudian kembali ke dalam dan menemukan beberapa rekaman video Helen. Dalam video tersebut, Helen terlihat sedang menunggangi kuda dan ketika Aiden merekamnya, dia menghinanya, memanggilnya pecundang dan orang gila. Dalam video berikutnya, wanita itu mendekati Aiden yang sedang tertidur dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya, tetapi tidak dapat menghabiskan hidupnya dengan pria seperti itu. You wouldn't like it when I'm angry. It's that much harder when your husband has the IQ. Fuck off and leave me alone! Adegan kemudian beralih ke beberapa minggu kemudian, ketika musim dingin telah tiba dan Liz masih terjebak di dalam rumah. Aiden sekali lagi mengikat tangannya dan menolak membiarkannya menggunakan kamar kecil. Sebaliknya, dia membawa baskom agar Liz bisa buang air kecil di sana. 5, Wait! 4. Suatu hari, Liz yang putus asa mencoba memotong tali dengan pisau, tetapi jarinya terluka dalam prosesnya. Hal ini menyebabkan dia menjerit kesakitan, dan Aiden segera bergegas masuk untuk memeriksanya. Memanfaatkan situasi tersebut, Liz mengungkapkan bahwa dia akan kehilangan bayinya dan menyarankan mereka untuk pergi ke rumah sakit. Namun Aiden menolak membiarkan hal itu terjadi dan memutuskan untuk mendatangkan dokter sebagai gantinya. Dia kemudian pergi menemui dokter keluarganya bernama Holden dan memintanya untuk memeriksa istrinya. Dokter itu bingung karena dia tahu Helen telah meninggalkannya beberapa waktu yang lalu. Namun ketika Aiden terus mendesak, lelaki tua itu dengan enggan setuju untuk pergi ke rumahnya.
Dokter memberitahu dia bahwa istrinya mengalami penyumbatan dan perlu segera dibawa ke rumah sakit. Ketika Aiden menolak, Dr. Holden mencoba membuatnya pingsan dengan menyuntikkannya obat penenang. Tell him you need to go to hospital. What? He's got a blockage, and if it's not removed... Keduanya kemudian terlibat perkelahian, namun dokter itu sudah sangat tua sehingga ia tiba-tiba terkena serangan jantung dan meninggoy. Melihat ini, Liz merasa ketakutan. Tetapi Aiden menyeret jasad itu keluar dan meninggalkannya di halaman. Dia lalu kembali ke dalam sambil membawa penyedot debu, sambil mengaku bahwa dia bisa menghilangkan penyumbatan itu sendiri. Liz menolak untuk membiarkan dia melakukannya, yang menyebabkan pergelutan di antara mereka. Selama perkelahian, dia menggunakan ikatan tangannya untuk mencekiknya dan membuatnya pingsan. Liz kemudian dengan cepat melepaskan diri dan mengikat Aiden ke tempat tidur. Selanjutnya, Liz meninggalkan rumah dengan membawa pisau dan tiba-tiba kedua anjing itu datang untuk menyerangnya. Namun dia melawan dan menebas salah satu anjing itu hingga tewas. Melihat hal ini, anjing yang lain menjadi takut dan tidak berani mendekatinya. Liz kemudian masuk ke dalam truk derek dan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Namun dia menabrakkan kendaraan itu di garasi, menyebabkannya macet dan mencegahnya untuk melaju lebih jauh. Melihat situasi yang sangat menyedihkan, Liz merasa frustasi dan menangis. Di pagi hari, dia pergi untuk memeriksa Aiden yang telah bangun dan sangat marah. Dia meminta untuk membebaskannya, tetapi dia menolak dan memutuskan untuk memberinya obatnya sendiri. Selama hari-hari berikutnya, dia mulai merawatnya dan memberinya makan. Liz menemukan beberapa obat di lemari yang kelihatannya sangat aneh. Namun meskipun demikian, dia mulai memberinya obat dengan harapan obat itu akan membuatnya lebih tetap terkendali. Selama waktu ini dia juga berteman dengan anjing yang tersisa, dan mereka mulai akrab dengan berjalan bersama-sama. Liz perlahan mulai menikmati kehidupan barunya dan menyadari bahwa ternyata kehidupannya tidak seburuk itu. Suatu pagi ketika Aiden bangun, dia bertanya kepada Liz di mana istrinya, Helen. Dia bertanya-tanya apakah dia ada di rumah sakit dan apakah dia perawatnya. Hal ini membingungkan Liz dan dia segera menyadari bahwa Aiden pasti menderita penyakit mental. Dia menyadari perubahan mendadak dalam perilakunya dan dia bukan lagi pria pemarah seperti sebelumnya. Am I in a hospital? Are you a nurse? Did Helen send you? Ternyata pil yang diberikannya berhasil dan dia kembali normal. Setelah ini, Liz menjelaskan seluruh situasi kepada Aiden dan dia meminta maaf jika dia pernah menyakitinya. Dia juga terbuka dengan kondisinya, mengungkapkan bahwa dia berhenti minum pil setelah istrinya pergi. Dia kemudian membawanya ke kamar mandi dan mencukur jenggotnya. Setelah mandi, Liz menatapnya dengan penuh kasih sayang dan mengatakan bahwa dia lebih muda dari yang dia kira. You're a lot younger than I thought. Sejak saat itu keduanya mulai akur. Liz membebaskan Aiden dari tempat tidur, tetapi masih mengikat tangannya berjaga-jaga kalau dia menjadi gila lagi. Pada hari berikutnya, Liz dan Aiden semakin dekat dan dia menyadari bahwa Aiden bukanlah orang jahat. Begitu dia meminum pilnya, dia mengembankan perasaan untuknya dan dia mulai menyukainya juga. Suatu malam, dia memberinya Valium agar dia bisa tidur nyenyak dan tidak terbangun di tengah malam. Setelah Aiden tertidur, Liz mulai menggali kuburan di luar untuk menguburkan dokter yang jasadnya telah berada di tempat terbuka selama beberapa hari. Namun saat sedang melakukannya, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan rumah dan Liz bersembunyi. Dia kemudian memperhatikan Helen keluar dari mobil dan mendekat untuk menyapa. Helen terkejut melihat seorang wanita asing di rumahnya, tetapi Liz memperkenalkan dirinya sebagai teman Aiden. Setelah itu, Helen memasuki rumah di mana dia terkejut melihat Aiden diikat. Dia menjadi marah dan menuduh Liz menyandera suaminya, namun Liz juga membalas dengan menuduhnya meninggalkan suaminya yang sakit. Dia kemudian mengungkapkan bagaimana Aiden menjadi gila dan bahkan membunuh seorang dokter. Dia mengklaim bahwa Helen tidak pernah peduli tentang Aiden. Mendengar ini, Helen yang marah mencoba menelpon polisi.
tetapi Liz segera menjatuhkan Helen. Making him sick. You knew what would happen if. Best for him. And I don't intend to justify calling the police. That's not going to help anyone. Fucking signal. Dia kemudian mengubur wanita itu hidup-hidup di samping tubuh dokter. Setelah itu dia menutup kuburan tersebut dengan meletakkan tubuh anjing yang sudah mati di atasnya. Keesokan paginya Liz menyapa Aiden yang menyebutkan bahwa dia mendengar Helen dalam tidurnya. Namun dia mengatakan bahwa itu semua hanya ada di kepalanya saja dan memberikannya obat. Beberapa saat kemudian Aiden melihat mobil istrinya di depan dan terkejut. Dia bertanya pada Liz tentang hal itu. Dan Liz menjelaskan bahwa mobil itu sudah ada di sana sejak dia tiba di sini. Dia menduga bahwa pikiran Aiden telah terhalang untuk melihatnya saat dia melewatkan minum pilnya. Mendengar ini, Aiden masih bingung tetapi dia memilih untuk mempercayainya. Liz kemudian menyarankan agar mereka menyingkirkan mobil itu sehingga dia bisa melepaskan Helen sepenuhnya. Sore harinya mereka berdua memuat mobil ke truk derek dan melaju meninggalkan rumah. Setelah beberapa saat mereka berhenti di pos pemeriksaan polisi. Seorang petugas bertanya kepada mereka tentang Dr. Holden yang telah hilang selama beberapa hari. Aiden menjadi bingung dan teringat bertemu dengan dokter beberapa minggu yang lalu. Tetapi Liz menyela, menjelaskan bahwa Dr. Holden adalah dokter keluarga mereka. Tetapi mereka sudah lama tidak menemuinya. Ketika ditanya tentang identitasnya, dia memperkenalkan dirinya sebagai istri Hayden, Helen. Your ID? I think my purse is in the back of the car. Is that okay? Is the vehicle registered in your name? Yep. Here's your card. Now, Adegan berikutnya menunjukkan Aiden dan Liz merenovasi rumah agar menjadi lebih baik. Mereka tampak sangat bahagia bersama dan berpusreng di lantai. Adegan lalu beralih ke beberapa minggu kemudian saat kita melihat Liz yang hamil berjalan di sekitar rumah. Segera setelah itu dua detektif muncul dan meminta untuk bertemu Aiden. Liz memberitahu bahwa dia sedang bekerja dan bertanya apa masalahnya. Mereka menjelaskan bahwa mereka sedang menyelidiki hilangnya Helen dan bertanya apakah mereka dapat mencarinya. Investigating the disappearance of Helen Margaret Price. Won't mind if we have a look around. Do I have a choice? Liz dengan enggan setuju dan para detektif mulai memeriksa rumah itu. Di halaman, mereka menemukan tanah yang baru digali dan mereka mulai menggalinya. Namun ternyata itu hanyalah kaki anjing yang membuat Liz merasa lega. Pada adegan terakhir, kita melihat bahwa beberapa waktu telah berlalu dan Liz telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia mengambil foto Aiden dan bayinya, dan mereka semua tampak bahagia bersama. Aiden terkejut dengan rambut merah bayi itu karena tidak ada satupun dari mereka yang memilikinya. Still don't get the red hair though. No, but he's got your nose. Tetapi Liz menjelaskan bahwa itu pasti gen resesif. Dia dengan naifnya mempercayainya, tidak menyadari bahwa bayi itu sebenarnya adalah hasil hubungan dengan mantan kekasih Liz, yaitu Daniel. I know. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Papi. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.